Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Kak Reza? Sehat, alhamdulillah. Hari ini siap-siap ya ikutin gue ya. Agendanya apa nih? Agendanya selamat datang di dunia hobi aku. Sebenarnya ini hobi sih udah lumayan lama, cuman pemirsa harus tahu hobi ini cukup unik. Cukup bikin polemik rumah tangga ya kalau dibilang ya, karena harganya mahal. Oh, Dan istri-istri nggak perlu tahu. moge. Oh iya. Bukan moge. Bukan moge, bukan ini makhluk hidup sih. Sebenarnya hari ini aku lagi datengin ke Rosandi Arwana. Jadi di sini farm terbesar dan terbaik, terproper untuk super red arwana, dan itu dunia hobi aku. Kita masuk ke dalam. Sahabat lama gitu. Ya, sahabat lama bisa dibilang ini kita mereka ini pemegang sah super red arwana terbaik di Jakarta. Makanya di sini aku pengen milih-milih di sini. Rencananya ada yang mau aku bungkus. Ayo, ikutin aku. Siap. Nah, ini dia nih, ini ownernya Rosandi. Ini Siap. masih muda, masih umur 26 tahun. Bayangin punya ratusan arwana, dan dia ini udah kemana-mana ya, udah ke Asia ya, arwananya udah semua. lumayan lah. Udah ada yang jual ke Singapura, ada yang kemana. Keren pokoknya. Ayo kita lihat, ayo. Boleh. Ya, dari mana nih? Dari mana nih? Dari sini. Langsung. Dari sini dulu. Rolling action. Gue udah ketemu sama pakarnya arwana. Gue pingin lo cariin gue Heeh. untuk tanggal 5 Oktober nanti ada kejuaraan arwana. Heeh. Cariin gue pingin ikut kelas yang bergengsi. Nah, kira-kira kelas gede apa kelas kecil? Kelas gede lah, Kelas itu kan gede bergengsi. dong. Gimana Nah, lo? tapi kita ngiter dulu dari kelas kecil apa langsung to the point yang gede? Ya kita ikutin suhunya aja. Oke, Ya, ya udah. ikutin suhunya Boleh. aja. Kita Langsung kelas aja. kecilnya dulu. Langsung Ya. kita lihat nih. Nah. Di sini sih ada banyak. Ini size berapa nih? Nah, kayak gitu ini size kira-kira 30-an ya. 35-an, 35-an up lah. Nah, 35 ini di up. sini rata-rata 35 sampai 40 sentian, kecuali yang ini ikan partai ya. Jadi ikan ini banyak. puasa ini untuk apa nih? Puasa itu kita mau kirim ke Surabaya. Oh, jadi puasa dulu misalnya Puasa 3 hari dulu biar gitu dia ya. nggak boker-boker gitu loh di kantong, biar dia enak enteng berenangnya. Jadi biar aman sampai tujuan. Ya sebenarnya kalau piara arwana kan susah-susah gampang. Kalau Yap. kalau dibicarain emang kayaknya ribet gitu ya. Ya. Karena kita takut apa? Karena kan harganya lumayan mahal gitu ya. Karena tapi kalau dijalanin ya alhamdulillah ya gampang-gampang aja ya Ros ya. Gampang aja, yang penting airnya bagus aja. Kalau takut jelek ya pakai risi ulang, selesai masalah. Ya Gitu. nggak kayak kita miara ikan-ikan Nggak. lain. Gampang gitu. kok, bisa ditinggal-tinggal juga lagi. Nah ini so gue pengen lihat nih yang langsung XL-nya aja. Langsung to the best. Ayo langsung ke ruangan. Jadi ruangannya ini harus full AC. Oh, gitu. Kalah yang punya pakai kipas angin loh. Iya. Gua tidur di tikar nggak apa-apa. Cuma kalau ini nggak boleh. harus dingin bro. Udah pakai AC, kita pakai kipas juga. Nah ini ikannya namanya Afin. Ini dia. Dia ukurannya sekitar 50 berapa, gue juga lupa. Tapi ini kita lagi siapin ikannya untuk kelas XL. Ya tapi gue belum tahu ya bisa main apa enggak. Tapi kita coba push keluarin warnanya semaksimal mungkin. Dan pastinya XL itu lawannya pasti berat-berat. Wah berat, Pasti kan karena dari- di kontes itu nanti lawannya mancanegara bro, nggak cuman di Jakarta doang. ada dari Gitu. Vietnam, Ada dari Malaysia, Vietnam. Kamboja, itu mereka pasti bawa ikan tuh serem-serem banget. Serem-serem banget, dan harganya juga fantastik semua. Gitu. Nah, Kak Reza sendiri emang suka arwana nih gimana nih? Sejak kapan? Suka arwana tuh sebenarnya dari dia yang ngomporin nih. Udah, tadi kan mau main koki, cuman udahlah nggak usah main koki kata dia. Iya, jadi Tahu. masa muka seserem ini mainnya koki bro? Sialan banget ya. Nggak ngeri gitu loh, nggak greget gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri sebenarnya arwana itu kan emang di ikan itu emang kasta tertingginya gitu ya. Dan nggak bisa dipungkiri itu. Dan emang endemik ikan Indonesia pure gitu Dan loh. dilindungi di Indonesia. Mm. Bisa dipelihara asalkan ada dokumennya. Ya, dan semua ikan-ikan yang harus dipiara arwana itu ada sertifikat chipnya masing-masing. Betul. Jadi kalaupun dicuri atau apa, jadi udah bisa tahu itu kemana aja arahnya gitu loh. Nah, ini ikut ini nggak Kak Reza, Kak Rosandi gitu apa? Komunitas gitu.
Komunitasnya banyak, kita komunitasnya banyak ya Rus ya. Banyak pasti ya. Pemainnya juga banyak. Dan ntar tanggal 5 Oktober ini salah satu kontes yang bergengsi. Dia mancanegara, total jurinya pun dari 8 negara berbeda di Indo Dragon Championship 2 gitu. Di BSD ya. Di Dalam Sutra. Nah rencananya gue mau ikutan ini. Gue Ya. nih pertama-tamanya sekali nih ikut kejuaraan, pengen tahu kejuaraan arwana itu seperti apa sih, maksudnya Ya. penjuriannya seperti apa, ikan yang bagus itu seperti apa. Nah gue pingin ini Alvin akan ikut nanti kejuaraan. Jangan mahal-mahal tapi. Aman dong, tenang, harganya dibantu harga kawan. Oh iya, yang penting istri aman, gak ada yang tahu. Iya, siap. Nah, ini kan pasti ngerogoh kocek mahal nih. Ini gimana nih? Berapa sih budget Kareza sendiri dan Karosani ini kalau untuk hobi ikan arwana? Kalau untuk Alvin jujur nih, gue punya budget sekitar 250 juta. Oh, coba Uang tuh ya? uang dong, masa daun? Tapi dia nawarin gue 400, kurang asam coba sama temen sendiri. Jangan dong. Jadi pokoknya kalau harga ikan kontes tuh nggak usah takut ya. Sama kayak kita membeli sesuatu barang yang ada nilainya, itu bisa dilepas lagi di kemudian hari. Ya, dengan ibarat- harga yang lebih tinggi pasti. Ibaratnya kalau di jam tangan itu kan bisa Rolex. Rolex, Kalau ikan ya bisa arwana Nah, gitu. Jadi gitu. kita bisa Jadi ada- money back lagi. ada nilainya. Ada nilainya. Jadi Bukan cuman lo keluar duit begitu udah duit lo angus jadi ikan udah nggak bisa balik lagi. Oh jangan salah. ya, Gitu. jadi punya nilai investasi sih sebenarnya. Jadi kita nggak rugi-rugi banget. Kareza mungkin mau nanya, coba ini apa sih keistimewaannya dan apanya dari warnanya ke apa? Ini Karosani? Ros, ini udah tanning udah full merah atau belum sih? Kalau kebenarannya ngeblok. Sebetulnya ini 65% lah ya. Sekitar 65 sampai 70%. Kalau untuk maksimal masih butuh sekitar setengah tahun. Cuman kan kelamaan. Iya. Ya kita coba aja icip-icip arena dikit ya kan. Masa takutan banget ya nggak? Iya, benar. Iya dong. Yang penting maju fighter aja Fighter dulu. jangan takutan dulu, udah hajar aja. Gitu. Iya sih, benar-benar. Jadi kita nggak usah takut sama pemain-pemain yang hebat-hebat di sana. Kita nggak tahu selera juri seperti apa. Ya. sebenarnya. Jalan masuk aja dulu. Gitu. Karena kan di arena itu ada berbagai kemungkinan yang terjadi, bro. Ya kan, entah ikannya kagetan. Kebetulan ini mental fighter nih. Jadi dia gue udah pernah bawa ini ke Jogja dan dia dapet juara. Oh ya? Padahal dia belum siap sama sekali, gitu loh, belum siap sama sekali. Ntar dibarengin nih sama ikan yang di atas. Ada berapa tipe mungkin Kareza, Karosani untuk arwana? Ada tipe red atau apa atau apa? Spesialis lu apa sih sebenarnya? Super red gitu ya. Kalau spesialis pastinya super red ya, karena itu kan kasta paling atas dari arwana dan ikan endemik aslinya di Indonesia. Karena kalau kayak silver itu kan bukan asli Indonesia, jadi dia dari Brazil asalnya. Intinya cash flow-nya lebih cepat lah kalau cash super flow-nya red. lebih bagus. Iya. Investasi bro. Iya. Kalau lo beli sesuatu yang nggak ada nilai jualnya lo males kan piaranya ya kan. Nah lo pasti beli yang ada nilai jualnya gitu loh. Ya. Gitu. Jadi gimana? Kareza mau lihat-lihat atau gimana nih? Ada mau nanya tips and trick merawat atau gimana? Nah ini terus kalau misalnya kita mau ikut kejuaraan, ini kan sebentar lagi nih Oktober. Ini tetap harus di tanning full. Di tanning bro, ini pasti di tanning lagi, dilanjutin tanningnya. Kalau sama aja bro, kayak cewek nggak makeup kan? Oh ya jadi. Masa lo nggak makeup ya? Ya jadi supaya pemirsa Tanning itu apa? tahu, jadi tanning itu adalah nanti dikasih lampu setiap malam itu maksimal 12 jam. Jadi untuk merahin ini ikan. Jadi ikan ini nggak nyata-nyata langsung harus merah gitu. Ini harus di tanning gitu pakai lampu UV. Dan Iya. itu tahu wattnya 100 watt. Bayangin. Ya, 100 watt tuh di belakang doang bro. Di belakang doang, depan lagi 100. Jadi bilang sama istri 10 watt aja. Jangan 100 watt. Nanti dimatiin nih, bener kan? Matiin. Ntar bayar token marah-marah. Bayar token marah-marah. Bayar token marah-marah. Bayar token Jadi di marah-marah. depan 100 watt, belakang 100 watt. Jadi belum lagi di pompanya itu kan pasti ada 50 watt. Sininya 50 watt, jadi hitung-hitung sama kayak AC lah. Sama kipas lah, belum sama kipasnya tuh lumayan tuh di bawah. Dan itu 24 jam. 24 jam. Ya kita ikan ini perlu perawatan juga lah. Nggak cuman mau beli ikan udah nggak dirawat kan sayang ya kan. Gitu. Nah ini udah tahu sosok masing-masing nih seperti apa sih, kan udah kenal lama nih. Boleh tahu sedikit nggak sih Kareza nih baru ketemu udah lama
Sebenarnya sih udah aku tuh tadinya kan hobinya ikan sama otomotif atau gimana? tadinya tuh aku hobinya kan murai. Nah, Cuman dia selalu di WhatsApp status tuh isinya tuh cuan-cuan terus, sob. Sold. Wah, sialan nih orang nih. Gawat deh. Duit udah banyak nih. Udah datengin ah. Sebenarnya ini hobi yang aku penasaran sih sebenarnya. Belum pernah punya ya. Belum Ya Ros pernah, ya. belum pernah Selalu nanya, Ros, arwana seperti apa sih? Gue pengen dong punya arwana. Ayolah. Katanya daripada lu main burung mulu atau Ros Andi. Ya udah boleh lah, coba lah. Gue kirim lah 1, 2, 3 dikasih terus sama dia. dulu dogi juga kan? Ya dulu aku main pitbull. Nah terus akhirnya kayaknya main arwana seru juga ya. Soalnya ibaratnya kan orang-orang kayak pejabat daerah, pejabat kita semua pasti mainnya arwana. Investasi juga dan hoki juga katanya. Bahkan kemarin ikan yang Grand Champion itu dibeli sama salah satu anak dari Presiden kita. ya, anak mantan presiden kita. Jadi ikan endemik Indonesia asli, Mas Ibas. Ratusan itu. Oh iya pasti dong. Oh, kalau murah nggak ikut kontes dong. Iya dong. Kontes kan cari yang terbaik dari yang terbaik. Pokoknya nanti tanggal 5 Oktober, insya Allah aku akan undang Goldspot. Kita ratain di situ nanti kejuaraan di situ, ikannya merah semua, keren-keren semuanya. Ganteng nih bro. Ganteng dong. Iya. Coba nih Ini ganteng. Ini gue paksa bikin akuarium karena kalau kelamaan nggak seru lah rasanya. Udah lu bikin aja dulu, ya kan? Bikin dulu, Bikin akuarium dulu, akuarium udah kelar, udah siap. baru ikannya. Oke, Nah, bungkus nih. Bungkus ya. Udah siap. Iya. Iya, bungkus. Walaupun udah makan, harusnya kan puasa. Ah. Kan rumah gue deket sama dia, bungkus Gas. aja. Ah. Yuk, let's go. Siap. nah, Mirsa, udah. Coba Oke, thank you pemirsa udah ikutin aku selama ini 1 hari full untuk lihat arwana dan ini berhasil aku bungkus. Sampai ketemu nanti di kegiatan aku berikutnya. Insya Allah di kejuaraan langsung arwana. Oke, thank you. Alhamdulillah kegiatan masih lancar dan sekarang emang lagi libur syuting, jadi bisa main ke tempat hobi-hobi sebenarnya. Baru habis liburan juga, Kak Reza nih. Ya habis liburan ke Bangkok atau ya lagi ya jadi liburan ke Bangkok itu nggak cuma liburan aja, jadi istri itu seneng seneng live, seneng belanja, jadi terus baju-baju dijualin lagi, jadi ada aktivitas lah kita berdua gitu. Nah, itu gimana nih untuk anak dan sepasang nih kan udah sepasang. Ada rencana mungkin nambah momongan lagi? Ya alhamdulillah kan istri kan sekarang kita sudah mempunyai sepasang, yang satu perempuan, yang satu laki-laki, dan mendapatkan mereka berdua itu kan tidak gampang. Istri kan ada satu bawaan penyakit, jadi ntar dulu apa yang lupa ya? Ntar dulu, Miom. bukan miom. Oh ya, preeklamsi. Iya, ada gimana? Ada rencana nambah momongan? Kalau pingin nambah sih nambah ya, teman aku sih agak worry sama istriku karena kan anak dua-duanya aku ini, yang dulu yang pertama itu istri ada penyakit preeklamsia. Dia itu tensinya sampai 200. Itu artinya sakit darah tinggi atau? Iya, jadi emang bawaan dari lahir, bawaan ibu-ibu kehamilan pasti ada suatu penyakit itu namanya preeklamsia. Jadi dia tiba-tiba dari beratnya dari 50 bisa sampai ke 90. Terus itu bisa menyangkut ke janinnya bisa out atau istri saya yang out gitu loh. Jadi dikasih pilihan waktu itu sama dokter. Nah, itu yang bikin saya worry, ya Allah. Saya minta tolong selamatkan dua-duanya gitu loh. Alhamdulillah Allah menjawab doa saya, diselamatkan dua-duanya. Istri saya hamil lagi tuh, anak kedua, begitu lagi. Dan ini lebih parah, dia udah preeklamsinya itu udah positif 3. Positif 3 itu udah jadi yang anak pertama itu tensi 200, anak kedua ini tensi 230, bayangin. Di tensi 180 aja itu bisa pecah pembuluh darah. Itu yang membuat saya, ya Allah, aku sama dokter aja tuh, dokternya sendiri, dokter Adrian, sama aku itu kita deg-degan di ruang operasi. Ya Allah, selamat gak ya? Selamat gak ya? Gitu. Akhirnya Allah menjawab doaku lagi, diselamatkan dua-duanya. Alhamdulillah sekarang kami menjadi keluarga yang kuat. Dan baru dapat kabar ini istri minta, yang gimana kok satu lagi? Waduh, satu lagi kamu istri anak pertama aja 200, anak kedua 230.
tensinya gimana nanti anak ketiga gitu. Yang aku takutin bukan anaknya atau siapanya, yang aku takutin kamu gitu loh. Kamu kuat gak nih saat umur kamu yang sekarang segini pengen punya anak lagi, yakin nih kamu kuat gitu loh. Ini kan eh, Allah bisa menjawab doa kita lagi nggak sih yang ketiga gitu. Emang sih pingin punya anak lagi, itu pingin banget, biar nanti katanya kalau Idul Fitri Lebaran rame gitu loh. Ya udahlah, insya Allah yuk kita pelan-pelan kita berdoa, kita minta anak lagi sama Allah. Oke. Nah, Doain aja ya. nanti mau program atau manual atau gimana? Insya Allah sih kita sih nggak pernah program ya, langsung manual aja. Jadi istri rencananya sih pingin copot spiralnya. Ya kita let it flow aja. Kita dikasihnya sama yang di atas seperti apa, kita ikutin aja. Yang penting semoga preeklamsinya ini tidak balik lagi. Itu doang sih yang aku takutin sebenarnya. Nah, kemarin anak kecil juga yang ganteng habis ulang tahun juga gini. Gimana nih Kak Reza nih rasa syukurnya juga udah dapet sepasang, terus banyak juga yang bilang lucu unyu kalau di rumah, ternyata di luar maco, tapi di rumah emang kayak Banyak yang bilang sih kalau Reza tuh kalau di luar itu kayak macan, tapi kalau di luar kayak kucing hitam katanya gitu. Kurang asem. Ya tapi kan ya aku sih mendingan begitu ya, mendingan di keluarga kita menjadi seorang yang soft daripada kebalikannya. Banyak yang kebalikannya, di dalam itu menjadi sangar tapi yang di luar menjadi kelayu gitu loh. Itu nggak boleh sebenarnya. Itu emang laki-laki kan nggak diajarkan seperti itu gitu loh. Nah, anak-anak nih ada nggak sih diarahin nanti akan jadi bintang superstar juga kayak ibu ayahnya, atau gimana dibebasin aja? Aku sih kalau ke anak-anakku sih aku bebasin ya, dia mau jadi seperti apa, karena kan zaman kita dan zamannya mereka pasti akan beda dari segi pelajarannya, dari segi teknologinya, dari segi segala pikirannya, jalan pikirannya, pelajarannya semua akan beda. Pasti aku sih pingin biarkan mereka menjadi seperti apa yang mereka mau. Kalau aku sih pinginnya mereka itu, kalau anak laki-lakiku aku pingin menjadi perwira gitu, karena cita-cita aku kan dulu sebelum jadi atlet kan pengen jadi perwira gitu loh, nggak kesampaian, akhirnya garis tangannya beda, akhirnya menjadi seorang aktor. Nah, ada tips dan triks ya nih, dan selamat juga nih udah anniversary ke-8 tahun Ya, terima kasih, Kak Reza. ya. Gimana nih untuk menjaga dari nyinyiran netizen, keharmonisan keluarga? Apa sih kalau Kak Reza nih kan sibuk banget tapi nggak kelihatan kayak ada keluarga, tapi ada kunci kesuksesan keharmonisan keluarga apa sih? Sebenarnya kalau kunci kita dalam keluarga itu ya sebenarnya tidak muluk-muluk ya, jangan terlalu banyak ngebluff gitu loh ke publik, jangan terlalu banyak bicara-bicara yang macam-macam ke publik, jangan terlalu menjadi bahan sindiran oleh netizen gitu ya. Yang sederhana aja, maksudnya dalam arti sederhana dalam berkeluarga itu harusnya seperti apa dan bagaimana, harusnya menjadi suatu pelajaran yang baik bagi netizen sih sebenarnya. Aku sih ikutin itu aja sih dari keluarga sebenarnya. Nanti mungkin ada rencana honeymoon lagi untuk hadiah anniversary buat anak ketiga atau gimana nih? Ingin honeymoon lagi, tapi aku ibaratnya lebih suka kalau honeymoon itu pas kalau kita ke winter gitu loh. Aku nggak suka kalau honeymoon itu kalau ke luar negeri itu di summer. Pasti aku istri pasti jalan pas winter di November, Desember, Januari, Februari, antara 4 bulan itu. Karena kita setiap 1 tahun udah punya perjanjian dari kita nikah, setahun sekali kita pasti harus jalan-jalan, kita harus menikmati hidup, kita harus tahu negara orang itu seperti apa sih, bagaimana peradaban dunia itu seperti apa. Jadi tidak di stuck di negara yang sama gitu. Udah perjanjian kita sebelum nikah seperti itu. Jadi setiap tahun kita harus liburan, entah itu kemanapun. Ada rencana project lagi mungkin ke depannya, bisnis restoran atau apa, film mau rilis atau gimana nih? Kalau untuk bisnis sekarang namanya bisnis kecil-kecilan ya. Aku ada bisnis logistik itu, dari itu udah lama, udah 8 tahun. Terus logistik itu emang udah berjalan dengan sendirinya. Jadi walaupun aku off shooting atau apa, jadi ada buntut yang selalu rumah tangga itu aman. Gitu lah.
Apa tuh bisnis apa tuh? Logistik sih sebenarnya. Jadi untuk apa? Untuk pengiriman, logistik ke seluruh Indonesia, aku pasti ada. Ada kedepannya mungkin akan ada kegiatan apa nih yang rencananya Kak Reza, terus cita-cita buat mungkin mau beli rumah buat anak, aset apa nih? Enggak sih, untuk kedepannya aku let it flow aja. Mungkin sekarang lagi untuk fokus untuk nanti ulang tahun anak bulan depan. Aku pengen bikin kecil-kecilan di sekolahnya beliau sih sebenarnya. Itu aja. Ajak kita tuh. Iya nanti aku undang. Mantap. Nah, Pak, Bu, atur hobi baru aja terus tingkat padat aja terus langsung ke ya ini jadi bisnis baru gimana sih awal mulanya Kak Reza? Awal mulanya melihat sampai jadi suka arwana. dari suka arwana sebenarnya aku sih dari dulu kan suka binatang ya. Aku ada pitbull di rumah, ada dulu sekarang sampai sekarang juga masih main murai, masih main lomba murai burung. Sekarang lagi ngeramba ke ikan gitu karena arwana yang aku bilang ya seru juga ya punya arwana, lagi temen healing, kalau lagi pusing di rumah, temen kita nyantai, temen kita ngopi, ada yang jalan kayak anggun gitu di tengah-tengah akuarium, kayaknya asik juga ya. Jadi kayak coba. cool gitu mungkin maco gitu ikannya. Iya, terus sangar gitu, mukanya bengis gitu loh. Terus emang dia endemik kasta tertinggi di Indonesia ya arwana. Ratusan juta budget gak apa-apa tuh. Ya kalau dibilang mahal emang arwana emang nggak ada yang murah sih sebenarnya. Cuman yang kita pinter-pinter aja sama keluarga gitu loh. Ya dari harga berapa kita turunin harga berapa. Ikut turnamen berarti untuk turnamen juga kan? Ya Murah ya. ikut turnamen sih sebenarnya, ikut turnamen untuk hanya bumbu apa namanya memecah kekosongan aja sih sebenarnya biar nggak bete juga. Oke. Nah, Siapa tuh Aryani ya? Putri Aryani. Ya Kak, ini ada berita viral nih mengenai dari Indonesia juga musisi Putri Aryani dengan kekurangannya dia ikut American Got Talent dan viral dapat 4 standing ovation Di semifinal itu ya? semifinal. Gimana nih melihatnya nih Kak Reza ikut banget? Ya jujur ya aku bangga banget kan. Aku ngefans sama kamu Putri, pingin banget ketemu sama kamu, foto sama kamu karena ini sebagai apa ya, kamu itu kekurangan tapi kamu bisa ngasih yang terbaik untuk Indonesia. Bahkan di pas 17 Agustus di kemerdekaan kamu berhasil dan tepat banget nyanyiin lagu itu di depan presiden. Very good. Aku bangga banget dan untuk dapat standing applause itu di American Got Talent itu nggak gampang, tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Dan aku juga bangga sama keluarganya, sama papanya, sama mamanya bisa membawa Putri mendapatkan cita-cita yang setinggi ini sekarang. Keren. Mungkin ada biar ajakan para pemirsa masyarakat juga yang baru belajar dengan talent-talentnya yang mau didalamin agar terus semangat karena ada bisa jadi motivasi. Ya bagi aku yang sekarang yang lagi pingin mendapatkan kesempatan, jangan pernah menyerah pertama, karena berkaca dari aku aja, aku juga berjalan semua dari nol. Tidak jangan semesta itu langsung ke atas, itu nggak mungkin. Jadi kita harus benar-benar dari nol. Jangan buang kesempatan itu. Jatuh bangun lagi. Itu yang harus dilakukan sebagai seorang manusia. Jangan lupa juga tawakal kepada yang di atas. Itu aja sih.